Hadirin sidang jamaah sholat zuhur, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS dan MA Yapis. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini. Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya, dan insya Allah kita berdoa semoga apa yang kita lakukan pada siang hari ini senantiasa mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini khusus buat siswa dan siswi nih. Kalian sering mendengar istilah anak yatim? Sering nggak? Sering nggak? Apa tuh anak yatim? Hah? Uzairon apa? Orang yang tidak punya bapak. Itu secara hukum umum. Tetapi ada sebuah maqalat, laisal yatim qad mata walidahu. Bukanlah yatim itu adalah orang yang mati kedua orang tuanya. Walakinnal yatim yatimul ilmi wal adabi. Akan tetapi orang yatim itu adalah mereka yang tidak punya ilmu dan adab. Kalau persoalan ilmu kemarin Ustadz Qudsi sudah ngejelasin. Entah sepanjang apa karena saya agak telat masuk ke masjid ini. Tapi sayup-sayup mendengar beliau juga membahas tentang ilmu. Tapi hari ini kita akan bahas tentang adab. Karena kayaknya sekarang ini anak-anakku sekalian, siswa dan siswi MTS dan MA Yapis, ini sekarang di kalangan generasi muda, khususnya di tingkat kalian ini, walaupun kalian sekolah di madrasah, ya dilihat masih krisis adab atau krisis akhlak. Ya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan di dunia pendidikan, wabil khusus di pesantren-pesantren, itu adab atau akhlak itu sudah menjadi pendidikan yang paling utama yang ditegakkan di pondok pesantren, termasuk di madrasah-madrasah. Coba lihat, kalau kalian masuk ke pesantren nih, bagaimana pesantren menghargai orang yang lebih tua, bagaimana santri menghargai kiainya, bagaimana santri menghargai gurunya, bagaimana seorang santri menghargai tamu dari pesantren itu. Coba lihat kalau kalian masuk pesantren. Contoh, ketika kita masuk pesantren, itu sudah disuguhkan dengan adab yang sangat luar biasa yang sudah dibiasakan di pesantren. Apa? Tuh kalau mau lewat di depan orang, apalagi orang yang lebih tua, bagaimana posisinya? Tuh nunduk begini. Ya. Itu adab. Walaupun dalam prinsip agama, adab itu juga tidak boleh ghulwun, berlebih-lebihan, melampaui batas. Tapi sepanjang itu dalam kerangka untuk mendidik seseorang agar punya adab, agar punya akhlak, maka itu penting. Makanya kalian diajarkan kitab ta'lim. Alia, ta'lim muta'allim. Sudah tuntas belum? Sudah tuntas belum? Yang ngajarin siapa? Sudah sampai nggak bagaimana cara menghargai orang yang lebih tua? Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu disebutkan
bahwa seseorang ketika mencari ilmu tidak akan pernah ilmu itu bermanfaat manakala seorang santri, seorang murid, seorang siswa dia tidak berusaha untuk menghargai, menghormati dan memuliakan gurunya. Maka ilmu yang akan didapat tidak akan bisa bermanfaat kalaupun ada pada dirinya ilmu itu. Ya. Ini khusus nasihat kepada siswa nih. Sebab setiap hari dinasehatin, boya bebel banget. Ya, mohon maaf barangkali Pak Sugi curiga. Bapak sama maknya waktu bikinnya nggak pakai basmalah itu. Ya. Susah diatur. Jangankan akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama, di antara sesama kalian, akhlak terhadap Allah yang memberikan kehidupan kalian, yang memberikan makan kalian, yang memberikan minum kalian, yang memberikan napas kepada kalian, kalian juga tidak mampu berakhlak dan beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menyebabkan kalian ada di dalam kehidupan bumi ini. Nggak punya itu. Coba Pak Sugi tanya, masuk ke masjid ini rumah siapa? Allah. Kalau kalian sadar bahwa masjid ini rumah Allah, maka mestinya ketika masuk ke masjid ikuti aturan yang sudah diatur oleh Allah. Adab masuk ke masjid. Pak Sugi tanya, adab masuk ke masjid kaki mana dulu? Apa kemudian yang dilakukan ketika masuk ke masjid dengan kaki kanan? Apa doanya? Secara teori hebat. Tapi persoalannya Pak Sugi tanya, udah praktek belum setiap masuk ke masjid? Kan masuk ke masjid, kalian samakan seperti kalian lomba balap karung kemarin itu. Keluar dari tempat wudhu, loncat, masuk ke masjid. Udah persis kayak lomba balap karung kemarin itu. Ya. Jadi masjid disamakan dengan lapangan yang ada di sana itu. Ya. Ini coba kalian berpikir secara waras. Tuh. Dinasehatin aja masih ada yang ngobrol. Tak kepluk ndase kue mutar lu. Apa ketawa aja, main ketawa aja, bahasa apa artinya coba? Dikeplak kepalanya mati. Ya, ini memang geng Naga Bonar ini, aduh. Ya. Udah sholatnya telat, masuk ke masjidnya telat. Alasannya naruh sepatu, ketika ditanya kenapa sepatunya baru ditaruh? Rapat Pak. Ya rapat hentikan 15 menit sebelum sholat. Ini kalau Pak Sugi piket itu belnya jelas 15 menit menjelang sholat sudah harus di bel. Kenapa? Kita biasa melaksanakan sholat berjamaah. Tahu nggak istimewanya sholat berjamaah seperti apa? Masya Allah. Orang yang berjamaah itu bukan hanya nilai derajatnya menjadi 27 derajat. Tapi nanti akan dibangunkan di atas surga menara-menara yang begitu indah dilihatnya oleh semua orang. Itu di surga. Amin, ya amin, amin. Tapi besok lalai lagi sholat berjamaah. Telat lagi sholat berjamaah. Inilah yang dimaksud bebel. Karena nanti suruh tonjok-tonjokan di sini loh kalian berdua itu. Ya. Nah, kembali kepada persoalan anak-anak sekalian. Ini di saat model sekarang ini krisis akhlak. Ya. Termasuk kepada guru, termasuk kepada yang lebih tua. Ada pemandangan yang sangat miris. Saya tidak perlu sebutkan itu. Ada pemandangan yang sangat miris. Ketika ada 3 orang anak muda berbicara dengan orang yang lebih tua.
Yang dua, orang ngerti bagaimana cara memperlakukan orang tua itu. Sekalipun dirinya sudah lebih hebat, ilmunya, pangkatnya, jabatannya, gelarnya lebih hebat dibandingkan dengan orang tua itu. Tapi giliran satu orang mungkin merasa dirinya lebih hebat ilmunya, ya, kemudian gelarnya, itu hampir dipastikan ketika berbicara seseorang itu dengan orang yang lebih tua, orang yang lebih tua hampir dipastikan tidak diperkenankan untuk bicara. Mau bicara disela, mau bicara disela. Ya, adab, sudah krisis adab sekarang ini. Termasuk kepada guru. Ya, bagaimana memperlakukan guru kalian? Sebagai seorang murid, sebagai seorang siswa. Satu sisi guru itu ingin memperlakukan kalian sebagai teman, sebagai partner. Tapi apa yang dilakukan guru jangan dimanfaatkan untuk kurang ajar dan songong terhadap seorang guru. Disampaikan juga kepada orang tuanya. Salah satu yang menyebabkan songong, kurang ajar, sekarang kecanggihan teknologi, muncul media sosial, muncul grup WhatsApp, itu salah satu yang membuat kalian songong, kurang ajar sama guru. Sekarang izin tidak lagi melalui surat menyurat. Izin sakit, ada keperluan, sudah tidak lagi surat menyurat hari ini. Cukup DWA. Assalamualaikum, mohon izin Bapak Ibu guru, anak saya tidak masuk. Ya Allah, sudah tidak lagi mau berhadapan dengan seorang guru, apalagi yang dimaksud dengan siswa dan orang tuanya. Satu ketika anak saya yang sekelas 1 SD mau izin, saya omelin istri saya itu. Nggak bisa, Mi. Bikin surat, kirimkan kepada temannya agar supaya gurunya tahu, menerima. Saya lihat di grup, mau pamit, mau ziarah ke Madura 1 pekan. Orang Bogor mau ziarah ke Madura. Orang Maduranya aja diem di Bogor. Ya. Ada di grup WA kelas 1 SD. Grup SD-nya anak saya itu. Izin 1 pekan mau ziarah ke Madura. Saya pikir sama istri saya ketawa. Wong saya orang Madura, orang Maduranya ada di Bogor. Orang Bogor mau ziarah ke Madura. Ya. Tapi hebat, di Madura itu hebat. Orang Bogor itu kalau mimpin doa, ustadznya, semua ulama-ulama disebut. Termasuk ulama-ulama Madura. Khususan Syekhuna Khalil Bangkalan, khususan Syekh Maulana Yusuf Sumenem, khususan hebat juga ya ulama Madura disebut-sebut sama orang Bogor. Ya, sampai ke Bogor itu. Ya. Songong, kurang ajar ini, seperti itu modelnya. Kecanggihan teknologi sekarang ini tidak serta-merta dipergunakan dan dimanfaatkan untuk menyepelekan pendidikan kalian. Sekarang ini bukan zaman corona lagi, Bray. Ya, sudah nggak ada lagi kok yang namanya media sosial itu adalah kekhususan karena kemarin terjangkit corona. Walaupun alhamdulillah siswa MTS dan MA insya Allah bebas dari corona. Nggak ada siswa kita. Apalagi masjid kita difitnah, ditulis di depan tuh. Ini para jamaah harus paham nih. Ya, tahun 2020 di pertengahan bulan Maret kita difitnah, ditulis itu spanduk besar-besar bahwa masjid ini terpapar COVID-19. Masuk ke media televisi, TV One masuk ke sini tanpa izin, memberi mensut bahwa masjid kita terpapar COVID-19. Ketika kita tanya konfirmasi, klarifikasi, nggak ada manusia-manusia yang masuk ke masjid PTD ini terpapar COVID-19, nggak ada. Itu saksinya. Ustadz Wahidin sampai oleh salah satu lurah di Tanjung Priuk. Kalau penutupan masjid PTDI gara-gara ditutup sholat Jumatnya itu berdosa, biar saya yang nanggung dosanya. Hebat bener ya manusia itu. Nanggung dosanya sendiri aja belum tentu bisa. Nanggung dosa satu masjid gara-gara tidak sholat Jumat itu.
Keren. Itu saksinya Ustadz Wahidin itu. Lurah Tanjung Priok kan sekarang pindah entah kemana itu Lurah Tanjung Priok itu. Kan sekarang udah ganti lurahnya itu. Hah? Masih? Oh mati. Jangan gitu dong para siwan. Ada apa namanya anggota Babinsa. Apa kalau kepolisian Babinsa apa tuh? Hah? Bimas. Ada anggota Bimas. Kalau PTDI masjidnya tidak ditutup, maka kita susupkan COVID-19 ke masjid ini. Seminggu berikutnya dia dan keluarganya masuk Wisma Atlet. Saya ngobrol dengan orang Polsek, Pak Ustadz, ternyata si itu masuk Wisma Atlet dengan keluarganya. Cuman jangan ngomong-ngomong ya, jangan cerita dengan yang di PTDI katanya. Ya Allah. Ya. Ulama itu nggak bisa dipermainkan. Kalau ada ulama dipermainkan, Allah yang akan membalas. Buktinya sekarang apa? Doanya Habib Rizik makbul. Kapolres yang menjebloskan ke penjara Habib Rizik, Kapolres Bogor, udah mah? Jaksa yang menuntut Habib Rizik, udah mah? Ketua pengadilan yang menuntut Habib Rizik mah? Sebentar lagi. Lo jangan ngomong Pak Sugi lo. Ntar sebentar lagi Pak Sugi. Jangan. Ya, tuh. Karena apa? Adab yang dimiliki para alim ulama terhadap Allah itu begitu luar biasa. Dijaga, dipelihara adabnya terhadap Allah. Sehingga Allah juga memelihara orang yang memelihara adabnya terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Coba lihat kalau kalian menjaga adabnya terhadap Allah setiap waktu sholat langsung bergegas. Pak Sugi kan sering menyampaikan ya anak-anak sekalian, dalam kitab yang terkenal di kalangan pesantren ada sebuah kitab namanya Durratun Nasihin. Walaupun ini banyak kontroversial, tapi ada cerita itu. Ya, malaikat lagi apa namanya? Sidak, lagi sidak kelompok-kelompok di surga. Ya. Ada kelompok geng naga bonar di surga. Amin yang kelompoknya. Malaikat bertanya, amalan apa saudara-saudara ini yang menyebabkan wajah geng naga bonar ini bersinar kayak bintang? Kata Fatar, kata Fahri jawab serentak. Kami dulu ya Allah ketika mendengar adzan, wahai malaikat, kami dulu ketika mendengar adzan kami langsung datangi tempat wudu kemudian berwudu, maka wajah kami mirip seperti bintang. Tapi ada lagi kelompok yang lain bersinar seperti rembulan. Ditanya kepada kelompok itu, komunitas itu, amalan apa yang menyebabkan wajah kalian bersinar kayak rembulan? Kami dulu ketika sudah mendengar adzan, kami sudah berwudu. Beda ya dengan kelompok tadi yang pertama? Beda ya? Beda kalau kelompok pertama agak kusut begitu. Taram temaram sinarnya. Kalau sekarang sinarnya lebih terang kayak rembulan. Ya. Kalau yang pertama dia dengar adzan baru mau wudu. Kalau kelompok yang kedua dengar adzan sudah berwudu. Kelompok berikutnya ada lagi. Bercahaya terang seperti terangnya matahari. Ditanya oleh malaikat, amalan apa yang menyebabkan saudara-saudara itu begini? Kami dulu ketika mendengar adzan, kami sudah berada di masjid, sudah wudu, sudah berada di dalam masjid, sudah zikir dan siap setelah yang namanya adzan dikumandangkan, siap melaksanakan sholat sun. Sekarang Pak Sugi tanya, wajahnya mau kayak bintang
Kayak bulan apa kayak matahari? Besok atau nanti asar yang MA ditunggu. Jangan ada lagi ketika waktunya suara adzan dikomandangkan lagi duduk-duduk di sana. Ini termasuk guru-gurunya. Guru-gurunya juga harus lebih duluan wudhu. Ini muridnya sudah dalam masjid, gurunya baru turun. Kucuk, 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 kucuk. Ya Allah. Ya, sedih kita. Ya. Oleh karena itu anak-anak sekalian, adab diperbaiki, akhlak diperbaiki, khususnya adab dan akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.